ولذلك مدح نفسه
الجهل والدياثر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم، جمعنا الله وإياكم في أحسن الاجتماع وأكرم تيسير الاجتماع في دنيانا وأخرانا، وربطنا الله وإياكم بأفضل الارتباط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. وبارك اللهم لنا وإياكم في هذا المجلس وفي جميع حركاتنا وسكناتنا ظاهرنا وباطننا ودنيانا وأخرانا. آمين اللهم آمين. Timbaan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha membuka rahasia kerajaan alam semesta dengan cahaya keindahannya, dilimpahi cahaya keluhuran, cahaya kemuliaan, cahaya kasih sayang Allah, dan diberikan kehidupan untuk kita manusia melewati kehidupan yang sementara untuk mencapai keridhaan yang kekal dan abadi dan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi jiwa hamba-Nya dengan iman, dengan terang benderangnya jiwa. Sebab cahaya Allah, maka terlihatlah sifat-sifat hina kita, maka kita sigap untuk meninggalkannya. Terlihat dan terpisahkan sifat baik, mana yang baik, mana yang buruk di dalam hati kita, hingga kita mudah menjalankan yang baik dan menghindari yang hina. Namun dengan semakin gelapnya cahaya Allah di hati, maka semakin kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semakin terang cahaya iman di hati, semakin kita bisa membedakan dan merasa mana yang dosa dan mana yang pahala, mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai Allah, mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci Allah, dan mana yang perlu kita pedulikan Allah atau selainnya. Hadirin hadirat, hari ini akan muncul dan terbit terlihat dengan mudahnya dengan cahaya iman. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah penerang langit dan bumi. Maka para mufassir mempunyai penafsiran masing-masing dengan kalimat ini. Sebagian menjelaskan maknanya adalah Allah Maha mengasuh langit dan bumi, Allah Maha melindungi dan Maha mengatur langit dan bumi, Allah Maha tunggal menentukan segala kejadian di langit dan bumi, Allah Maha mampu merubah keadaan, dan Allah Maha menerangi jiwa hamba yang beriman dengan kemuliaan dan cahaya-cahaya tuntunan para Rasul dan Nabi yang berakhir dengan pemimpin pembawa cahaya
jalan Allah dan pelita yang terang dan berang, gelar untuk Muhammad Rasulullah SAW dari Allah. Maka kita memahami ketika Allah menggelari beliau SAW dengan sirajan munira, fahamlah kita inilah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cahaya, inilah hamba yang menerangi alam semesta ini dengan hidayah, dengan tuntunan keluhuran, dengan budi pekerti seindah-indah budi pekerti, sebagai makhluk yang paling ramah, makhluk yang paling santun, makhluk yang paling berbudi indah, makhluk yang paling sopan, dan makhluk yang paling lembut dari seluruh makhluknya Allah. Tentunya riwayat Sahih Bukhari telah sering kita dengar, namun perlu kita ingat-ingat kembali ketika seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku terbakar, aku masuk neraka, aku di neraka. Rasul berkata, apa yang membuatmu berkata di neraka, terbakar. Dia berkata, wahai Rasulullah, berkumpul atau berjima dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bertaubatlah kepada Allah dan bagimu puasa 2 bulan berturut-turut tanpa boleh ada batalnya. Maka orang ini berkata, wahai Rasul, aku ini kuli, orang miskin, bagaimana aku puasa 1 bulan berberat mau tambahi 2 bulan? Sebagai orang yang layaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memahami tidak ada orang yang lebih tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan syariat al-mutahharah. Namun kita lihat bagaimana keindahan tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau sudah melihat orang berbuat salah, masih nawar hukuman lagi, minta diringankan dalam 2 bulan. Maka Rasul berkata, ta'am sidina miskin, kalau itu boleh makan 60 orang miskin. Maka orang ini orang wahai Rasul, aku orang miskin, kuli, mau memberi nafkah keluarga susah, bagaimana aku mau menafkahi 60 orang? Hadirin semestinya orang yang seperti ini layak tidak diterima lagi untuknya. Sudah diberi 2 untung, tidak ada untung yang lain, tidak ada pilihan yang ketiga. Namun dari lemah lembutnya makhluk yang paling indah, beliau mengeluarkan kurma dari miliknya, milik beliau, untuk menebus dosa orang ini. Bukan dia berkata, kalau kumpulkan aja kurma seadanya. Tidak, beliau mengeluarkan dari miliknya untuk menebus dosa orang ini. Saya berkata, bagikan selaya bersabda, bagikan saja kurma ini bagi penduduk Mekah yang paling, penduduk Madinah yang paling miskin di lembah Madinah, di wadi Madinah. Beliau mengeluarkan dari miliknya untuk menebus orang yang berdosa, untuk menebus dosa orang ini. Ya ini saja Rasulnya beri untuk menebus dosa orang itu. Mestinya Rasulnya menghukum, malah Rasulnya beri. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasul, orang yang paling miskin di Madinah. Maka Rasul berkata, antum tidak. Maka orang itu dia untuk alangkah indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar ini, maka kita memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu demikian lembutnya di dunia dan lembut pula di akhirat. Di akhirat dengan syafaatul kubra. Dari banyaknya riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mensyafaati banyak penduduk yang sudah masuk neraka. Nah sekarang kita bertanya, sebagian ada yang masih belum memahami di antara kita, lalu mana sih yang lebih lembut, Allah atau Nabi?
Allah ciptakan neraka, Allah membuat neraka dan memasukkan hamba-Nya ke neraka, Nabi menyelamatkan. Ini mana yang lebih lembut, Allah atau Nabi? Nabi SAW yang keluarkan penduduk neraka yang muslim selama ia tidak menduakan Allah, menyembah selain Allah, maka Nabi SAW mensyafaati yang sudah di dalam neraka. Jadi dari hari ini jawabannya tentunya Nabi SAW itu lembutnya, walau Allah yang mencipta neraka, walau Allah yang masukkan hamba berdosa ke neraka, tapi Nabi itu mensyafaatinya. Nabi itu juga ciptaan Allah. Nabi itu lemah lembut begitu juga dengan kehendak Allah. Pahamlah kita betapa lemah lembutnya Allah. Dengan hadirat yang dimuliakan Allah, neraka ada, tapi banyak yang disyafaati juga dengan kehendak Allah. Maka cintailah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nurul alamu yahdilah nuri man yasha. Cahaya di atas cahaya, memberi petunjuk dengan cahayanya siapapun yang dikehendakinya. Semoga kita diterangi cahaya Allah, cahaya hidayahnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ucapannya yang terakhir di saat sakaratul maut, salah satu ucapan wasiat Rasul yang terakhir, as-salat, as-salat, salat, salat. Di dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salat nur, salat itu cahaya. Maka dengan semakin kita banyak meninggalkan salat, maka semakin gelap kehidupan hati kita, sanubari kita, dan zahir kita. Semakin kita banyak melakukan salat ditambahi dengan yang sunnah setelah yang fardu, maka itu semakin membuat hati kita tenang, bercahaya, kehidupan kita bercahaya, wafat kita penuh cahaya. Karena Rasul bersabda, as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian agung dan mulia, dan Allah Subhanahu wa taala demikian lembutnya, seraya berfirman dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, rahmati taghlu fadli, kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Sudah jelas pahala ditulis 1, pahala ditulis 10, dosa ditulis 1. Apa ini artinya? Kalau bukan kelembutannya lebih dari kemurkaannya. Maka oleh sebab itu yang paling murah adalah maafnya Allah. Maafnya Allah itu sangat murah dan sangat mudah didapat, tapi jangan diremehkan. Karena Allah punya kemurkaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ala inna Allaha ghafurur rahim. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir saja langit itu belah atau pecah dari atasnya sampai ke bawahnya. Kenapa terbelah langit, wahai Allah? Karena gemuruhnya malaikat yang bertasbih memuji Allah, dan gemuruhnya malaikat mohon pengampunan bagi penduduk bumi. Sampai demikian hebatnya gemuruh malaikat mohon pengampunan untuk penduduk bumi. Wa yastaghfiruna liman fil ardh, beristighfar untuk penduduk bumi yang di arsy malaikat.
Hadirat dahsyatnya sampai hampir membelah langit. Seluruh penduduk bumi kalau istighfar bersama belum bisa menggeser gunung. Gunung sebesar apa dibanding arus dibanding 7 lapis langit. Ini langit yang tertinggi hampir terbelah dari atasnya karena dahsyatnya gemuruh malaikat bertasbih dan mohon pengampunan untuk penduduk bumi. Malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Hadirin hadirat, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat ini dan bertanya malaikat itu bermohon pengampunan untuk penduduk bumi atas perintah siapa? Allah, 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 Allah yang memerintahkan malaikat itu untuk dahsyat dan semangat beristighfar mohon pengampunan kepada Allah untuk penduduk bumi. Allah yang suruh. Hadirin hadirat kita, apalagi yang menghalangi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Faidahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Maka di hari kiamat itu mereka berdiri, seluruh manusia hanya bisa melihat saja pasrah. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Terbitlah cahaya Allah menerangi segala yang ada di padang mahsyar, yaitu bumi yang telah diratakan oleh Allah bentuknya. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Di saat itu ada orang yang buta tidak bisa melihat keindahan Allah. Ada orang-orang yang melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak mampu bersujud dan sebab kemudian besar sunni mukmin dengan bersujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita membaca dari hadis ini la ta'dhiru min Allah. Kalimat ini mengundang engkau untuk mencintai dan mencintai Allah. Ini lamaran cinta Allah untuk Allah. La ahad aghyar min Allah. Tidak ada yang lebih bercemburu dari Allah Subhanallah. Cemburu itu datang dari cinta. Kalau tidak cinta, tidak cemburu. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Rasulullah SAW berkata, "Walidhalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batana." Oleh sebab itu Allah mengharamkan dosa, perbuatan-perbuatan jahat, apa yang zahir dan yang batin. Secara zahir diperbuat atau perbuatan hati, salah buruk dan lain sebagainya. Ini semua diharamkan oleh Allah karena Allah SWT ingin hambanya dekat kepadanya. Karena kalau orang-orang berbuat dosa secara zahir dengan perbuatannya atau secara batin dengan sangka buruk atau dengan menghina kepada orang lain atau merasa orang lain lebih rendah darinya dan sebagainya, hal ini menjauhkan hamba itu dari Allah. Allah tidak mau. Allah ingin hambanya dekat. Maka Allah cemburu. Kenapa hamba itu memilih dosa daripada halal pahala? Kenapa hamba itu memilih hal-hal yang tidak mencintai daripada hal yang mencintai? La ada aghyar min Allah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah SWT. Jika kalian berbuat dosa, Allah cemburu. Demikian indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Walidhalika harrama al-fawahish. Kalau Allah tidak mencemburu, Allah biarkan manusia mau berbuat jahat, manusia mau berbuat baik. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan neraka, siapkan surga. Siapa yang Allah mau masukkan ke neraka, siapa yang Allah mau masukkan ke surga, selesai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat cinta kepada hambanya, dan cintanya Allah itu selalu dikecewakan oleh kita. Coba kita mencintai orang lain, tidak dijawab cintanya sekali, udah mangkel.
patah hati, Allah tidak putus asa untuk menanti cinta kita kepadanya sampai akhir berdoa, sampai nafas yang terakhir itu masih ditunggu cinta Allah juga sampai sakaratul maut selesai. Jadi menjelaskan masih tersisa nafas-nafas kita untuk mencintai Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan menjauhi hal-hal yang hina di sisi Allah semampu kita, dan yang tidak mampu atau belum mampu kita hindari, mohon kepada Allah diberi kekuatan untuk menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terjebak masalahnya begini, kalau saya ingin menghindari dosa ini, saya terjebak pasti harus begini. Mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, jauhilah dosa-dosa semampunya, perbuatlah hal-hal pahala semampunya, dan perbanyaklah pahala-pahala itu, khususnya yang fardu diutamakan dari yang sunnah, dan perbanyakkan yang sunnah. Karena apa? Innal hasanat bi'idhnis sayyi'at. Karena pahala-pahala itu banyak juga menghapus dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lanjutkan. Lalu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tidak banyak mengomentari hadis ini. Memang beliau menjelaskan di sini, sebagian mengatakan yang dimaksud adalah perbuatan zina, sebagian karena orang-orang jahiliyah itu dimaksud menghindari fawahish, menghindari haram-haram. Oleh sebab itu Allah SWT mengharamkan perbuatan buruk, yang dimaksud adalah zina saja. Sebagian ulama mengatakan demikian karena di masa jahiliyah mereka perbuatan zina itu tidak apa-apa kalau sembunyi-sembunyi, kalau terang-terangan maka hal itu buruk. Ini diharamkan oleh Allah. Dari karena fawahish ma dhahara minha wa ma batan, mau sembunyi-sembunyi, mau kelihatan, tetap diharamkan oleh Allah. Namun Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Syekhul Islam Fathul Anam dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan yang paling sempurna dari semua pendapat adalah mengharam Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan semua bentuk kesalahan dan dosa, sebab cemburunya kepada hambanya, cintanya kepada hambanya. Nah, kalau cintanya terus kita tolak sampai sakaratul maut, maka di mana tempat kita? Kita sudah tahu saat kita menghadap Allah, di mana tempat orang-orang yang menolak cintanya Allah. Ketika orang dipanggil di hadapan Allah, bulan di hadapan Allah, wajah orang yang tidak mencintai Allah itu bagaimana menghadap Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa man kariha liqa'i karihtu liqa'ahu." Riwayat Sahih Bukhari dalam Qudsi, aku merindukan hambaku yang merindukanku. Barang siapa yang rindu padaku, aku rindu padanya. Barang siapa yang benci jumpa denganku, maka aku benci jumpa dengannya. Di mana keadaan orang-orang yang ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, benci di masa hidup di dunianya, tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak terlintas ingin jumpa dengan Allah, lalu jumpa dengan Allah. Di mana keadaan di hadapan Allah? Kau yang meminjami nafas berapa juta nafas dalam sekian waktu, berapa ratus ribu malam kau lewati, dan kau tidak terlintas sedetik pun untuk rindu berjumpa dengan yang memberi nafas, penglihatan, pendengaran, dan segalanya yang tidak kau cipta sendiri. Hadirin hadirat, betapa malunya kita di saat itu. Kelanjutan ini, wala syai'a ahab ilaihi madah min Allah wa lidzalika madah nafsuhu. Dan tidak ada sesuatu yang ahab ilaihi
madah min Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Walidhalika madah nafsahu. Tidak ada sesuatu atau tidak ada satu pun dalam riwayat lain oleh sahihun, ada riwayat di dalam Sahih Bukhari katakan ahad ini, dan riwayat lain oleh sahihun yang lebih, tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memuji dzatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dzatnya? Karena memang yang maha berhak dipuji. Kalau hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui Allah itu suka dipuji, maka hamba memuji Allah, maka Allah akan memuliakan hamba itu. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa disampaikan? Supaya kita banyak memuji Allah. Dikasih tahu Allah itu kalau dipuji Allah senang. Bukan berarti Allah butuh pujian kita. Kalau kita barangkali tentunya sunnatullah, sifat-sifat manusia yang wajar, senang dipuji, tidak senang dihina. Paling tidak yang merasa sama saja. Kalau seandainya orang-orang yang telah mencapai derajat ini, semoga kita disampaikan dari derajat itu, baginya sama saja pujian atau hinaan. Hinaan dan pujian baginya sama. Dia tidak mau dipuji dan dihina pun baginya sama saja antara hinaan dan pujian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena yang diakan adalah pujian dari Allah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini beda dengan makhluk. Kalau makhluk suka dipuji karena memang ada sifat keinginan yang buruk pada dirinya. Kalau Allah suka dipuji, memang pantas dipuji. Karena Allah yang paling pantas dipuji. Memang maha terpuji. Siapa lagi yang mau dipuji dengan menciptakan kerajaan alam semesta, langit dan bumi beserta isinya ini? Adakah lagi yang lebih berhak dipuji selainnya? Hadirin hadirat, namun bukan tidak boleh memuji orang lain. Namun tentunya kita diberitahu oleh Nabi SAW riwayat Sahih Muslim, alhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah wa subhanallah, alhamdulillah tamla'an atau yamla' ma baina as-samawati wal ardh. Bahwa alhamdulillah, memuji Allah, pujian bagi Allah itu memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah dengan hati kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah tambahan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi dua timbangan amal atau bagaikan memenuhi langit dan bumi. Ucapan subhanallah walhamdulillah kecil, ringan di hati, ringan diucapkan, tapi agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sadarnya Nabi kita Muhammad SAW riwayat Sahih Bukhari, kalimatan sahihatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Kalimat-kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat ditimbangan amal, dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Terangi hari-harimu dengan ucapan-ucapan. Aduh, repot kalau baca Quran kan harus pegang Quran, harus buku, harus begini. Jadi zikir. Bisa baca Quran itu waktu zikir. Nanti ada waktunya baca Quran di saat waktu kita memang ada. Kalau kesempatan membacanya dalam satu hari pasti ada kesempatan membacanya. Kalau 10 menit Al-Quran jadi, dan di dalam zikir itu lepas dari kewajiban wudu atau tidak wudu, suci atau tidak suci, boleh saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengingat Allah dan merindukan Allah. Dalam riwayat Sahih Bukhari, salah satu orang yang Allah naungi di hari tiada naungan selain naungan Allah,
Jika hamba-hamba sudah masuk ke dalam surga, maka didatangkan ke suatu penghadapan, yaitu mimbar-mimbar cahaya, dipan-dipan cahaya, dan saat itu datanglah seseorang yang membawa cahaya bagaikan bulu. Maka orang berkata, siapa dia? Malaikat menjawab, ini adalah Abul Bashar Adam alaihissalam radhiyallahu anhu. Dia datang langsung menuju mimbar cahaya. Lalu datang pula orang yang juga membawa cahaya yang mulia bagaikan bulu. Ditanya ia, siapa orang ini? Ini Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Lalu datang beberapa Nabi satu persatu sampai datang seseorang yang membawa seluruh cahaya sebanyak jumlah cahaya yang dibawa para Nabi dan Rasul, cahaya yang paling banyak. Jika ditanya, inilah Muhammad Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan saat itu para Nabi di bawah cahaya, para syuhada berada di dipan cahaya, dan para penduduk surga lain duduk di bawah di lantai yang berlantaikan misk al-afar, minyak wangi. Bisa menjadi lantai surga, minyak wangi yang dibekukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lantai surga. Maka di saat itulah Allah berfirman kepada hamba-Nya, marhaban bi'ibadi wa zuwari wa jirani, selamat datang wahai hamba-hambaku, wahai tamu-tamuku, wahai yang dekat denganku. Maka di saat itu diperintahkan, asyribu, silahkan makan dan minum, dibawakan hidangan-hidangan dan minuman-minuman dari surga yang belum pernah mereka lihat di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, marhaban bi'ibadi wa zuwari wa jirani wa wardi, selamat datang wahai tamu-tamuku, wahai hamba-hambaku, wahai yang dekat denganku. Maka dihembuskan bagi mereka angin berupa hembusan angin, minyak wangi yang mewangikan seluruh tubuh mereka. Angin itu berhembus dengan wanginya, mewangikan seluruh tubuh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, marhaban bi'ibadi wa jirani, marhaban bi'ibadi wa zuwari wa jirani wa rabbi, selamat datang wahai hamba-hambaku, wahai yang dekat denganku, wahai yang mengunjungiku. Maka di saat itu hadirin-hadirat dibagikan kepada mereka pakaian-pakaian surga yang indah-indah. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membuka tabir yang menutupi antara Allah dengan hamba-hambanya. Tabir yang diriwayatkan banyak riwayat, di antaranya meriwayatkan 70.000 tabir. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tabir yang menutup makhluk dengan Allah itu paduan antara kegelapan cahaya dan air yang dipadu menjadi tabir. Dan sebagian ulama mengatakan 70.000 tabir itu diangkat. Dan di saat itu Allah berfirman, assalamualaikum ibadi udhulu ilayya laqad raditu ankum. Wahai hamba-hambaku, salam sejahtera, assalamualaikum untuk kalian wahai hamba-hambaku. Assalamualaikum ibadi udhulu ilayya, silahkan pandangi keindahanku. Laqad raditu ankum, aku sudah ridha pada kalian. Maka di saat itu berguncanglah surga, dan di saat itu bertasbih seluruh para malaikat. Fakharun nas sujada, maka manusia pun semua mengukur sujud, tidak mampu dari kewibawaan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, irfa'u rusakum hadha laysa bidaril amal
tapi ini tempat balasan atas amal. Maka mereka memandang indahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim wa qul jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ampun dosa-dosa kami, perangi jiwa kami dengan cahaya, tenangkan kami dari segala kegelapan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kita kami, jauhkan kami dari musibah di masa mendatang, dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari wilayah kami dari musibah, dari kota kami, dari bangsa kami, dari seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenangkan diri dari gempanya, tenangkan laut dari dahsyatnya ombaknya, tenangkan angin dari hembusan derasnya, tenangkan hujan dan derasnya. Wahai pemilik langit dan bumi, beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami mohon Engkau jauhkan kami dari musibah dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa memberikan ini selain-Mu ya Allah. Ya Allah, musibah yang akan datang pada kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat, gantikan dengan anugerah dunia dan akhirat. Ya Allah, anugerah yang akan datang pada kami di hari esok, zahir dan batin, dunia dan akhirat, gantikan dengan anugerah yang lebih besar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat kami menghembuskan nafas yang terakhir, pastikan kami dalam puncak kerinduan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, saat nama kami dipanggil menghadap fulan bin fulan maju ke hadapan Allah, pastikan hamba yang rindu berjumpa denganmu dan dirindukan, bukan hamba yang tidak ingin Kau jumpai dan Kau murkai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq la nahya wa la yamut wa la yamut insyaallah ta'ala. Kita selanjutnya berdoa bersama untuk keselamatan muslimin muslimat. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita yang hadir sekaligus doa semuanya, dan juga para pimpinan dan juga para sesepuh yang dan dewan panitia Masjid Raya Al-Munawwar, para pewakafnya yang telah wafat, semoga dimuliakan di alam kerja. Semoga yang masih hidup dari keturunan para wakafnya semoga
kita berdoa bersama dalam doa penutup dan kalimat tertalqin oleh guru kita Fadilatul Syekh Da'ilullah Al-Mubi Muhammad Bagir Al-Qas. Kita kembali berdoa. Ya أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد.